hasil resensi buku saya, yaitu dengan judul Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, Bagaimana Mencetak Jenius yang Bahagia. Buku ini ditulis oleh Ipin Arifin dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Dalam buku ini tertera tahun terbit, yaitu tahun 2011. Ketebalan buku ini sekitar 377 dan kategorinya merupakan kategori buku non-fiksi. Ipin Arifin merupakan lulusan dari Melbourne Business School. Dia sekarang tinggal di Surabaya bersama dengan anak istrinya. Dia pernah bekerja di PT Sampurna sebagai analisis sistem. Pada buku Ipin Arifin yang pertama ini, dia membuka rahasia para jenius, bagaimana mereka mencapai keahlian kelas dunia seperti Mozart, Einstein, Faraday, dan lain-lain. Penulis membuktikan bahwa jenius dan keahlian itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan, yaitu melalui latihan dan juga usaha keras, bukan dari turunan DNA atau gen dari orang tua mereka. Buku ini akan menjelaskan proses pembentukan para jenius dengan secara ilmiah dan masuk akal. Selama membaca buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini antara lain, yang pertama dari covernya. Covernya sangat menarik menurut saya. Karena apa? Karena di sini ada gambar yang menurut saya itu sudah mewakili judulnya itu sendiri, yaitu Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, digambarkan oleh gambar piano, dan juga Jenius yang Bahagia itu digambarkan oleh sebuah gambar senyuman. Selain itu, buku ini juga berhasil mematahkan asumsi masyarakat kebanyakan saat ini. Masyarakat saat ini banyak berpikiran bahwa kejeniusan dan keahlian itu merupakan hasil dari bakat bawaan atau bisa dibilang gen atau DNA dari orang tuanya. Buku ini dapat mematahkan asumsi tersebut. Pada penjelasan buku ini, kejeniusan dan keahlian itu bukan berasal dari gen atau bakat, tapi berasal dari usaha keras dan latihan sejak dini. Sebagaimana disampaikan pada halaman 54, penulis di sini menguraikan kisah tentang Tiger Woods, yaitu seorang petenis, seorang pegolf, dan juga Serena, yaitu seorang petenis ahli dunia. Dia menjadi keahlian kelas dunia itu bukan karena gen ataupun bakat bawaan, tapi karena latihan mereka sejak dini. Selain itu, buku ini juga dilengkapi berbagai tips bagaimana kita bisa mencapai keahlian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tips-tips tersebut itu disampaikan secara menarik sehingga pembaca itu terdorong untuk menerapkannya, karena tips-tips yang disajikan itu mudah dipahami, seperti yang ada pada halaman 85. Penulis di sini menyampaikan tips, yaitu cara menjadi keahlian kelas dunia. Dia menggambarkan tips ini dalam bentuk rumus. Keahlian kelas dunia sama dengan kuantitas latihan minimal 10.000 jam kali kualitas latihan. Jadi ini disajikan sangat mudah sehingga kita para pembaca itu mudah memahaminya. Tidak hanya itu, pada buku ini bahasanya juga sangat komunikatif, seolah-olah penulis itu mengajak bicara pembacanya, yaitu pada halaman 1 pada bagian pendahuluan ini penulis menanyakan kepada pembaca, yaitu bisakah kita menjadi orang biasa-biasa saja? Adakah yang salah dengan hidup biasa-biasa saja? Contohnya seperti itu, sehingga kita itu merasa ada dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kekurangan buku ini antara lain, yang pertama, isi dari buku ini tidak sesuai dengan judulnya. Di sini tertera yaitu Mozart Kecil, tetapi pada buku ini malah lebih
mengisahkan tokoh-tokoh yang lain seperti Newton, Faraday, Tiger Woods, dan lain-lain. Penulis hanya menyampaikan kisah hidup Mozart kecil itu pada satu subbab saja pada buku ini, yaitu di halaman 126 sampai halaman 132. Jadi penulis hanya menyampaikan tentang Mozart itu sendiri itu pada satu subbab saja. Selanjutnya, selain itu, pada buku ini juga terdapat beberapa istilah-istilah bahasa Inggris yang sulit dimengerti dan penulis tidak menyertakan penjelasannya, sehingga kita tidak mudah untuk memahami istilah-istilah tersebut. Terlepas dari berbagai kekurangan tadi, sebenarnya buku ini sangat layak untuk dibaca oleh orang-orang yang merasa selama ini tuh dirinya tidak mampu atau pesimis. Dengan membaca penjelasan-penjelasan yang ada di buku ini, para pembaca akan mengerti bahwa bakat atau keahlian itu bukanlah diturunkan, melainkan dihasilkan oleh diri sendiri dengan usaha keras dan juga latihan sejak dini. Selain itu, pada buku ini juga diberikan kisah-kisah para tokoh kelas dunia yang telah sukses, sehingga kita dapat termotivasi untuk mencapai cita-cita kita dan juga menambah wawasan kita, sehingga pengetahuan kita menjadi lebih luas karena kisah-kisah tokoh tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai resensi saya dari buku Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, Bagaimana Mencetak Jenius yang Bahagia. Pokoknya buku ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menjadi seorang jenius atau keahlian kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.